Shalom. Iya, saya sungguh sukacita dan sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu. Bisa kita beribadah bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga undang Bapak Ibu yang di rumah, ya, baik yang sedang bekerja, baik yang sedang melakukan aktivitas, yang di sawah, yang di kebun, di kampung, di pesisir pantai, di perkotaan, dimanapun Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu, buka Alkitabmu, buka handphonemu, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk Bapak Ibu, saya Pendeta Dr. Bandar Panggabean akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga yang ada di luar negeri, bahkan dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita raih kemenangan di hari yang indah ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan buat kita bersama-sama, yang diambil dari Amsal 20 ayat 18. Amsal 20 ayat 18. Yuk saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama membacanya dan sama-sama merenungkannya. Amsal 20 ayat 18. Kalau sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri. 3, 2, 1. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya kita dapat menjadi rema firman Tuhan ini. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Di sini ada kata peperangan Bapak Ibu. Kita berperang, ya. Kalau kita ingat sejarah Indonesia, negara kita, bangsa kita yang kita cintai, yang kita banggakan, Indonesia bisa merdeka karena ada peperangan. Wah, kita bersyukur dengan para pahlawan kita, tokoh-tokoh bangsa kita berjuang untuk melakukan peperangan, bahkan pertumpahan darah, harta benda dan sebagainya dan seterusnya, itu dilakukan supaya memiliki kemerdekaan. Itu sejarah Bapak Ibu. Sekarang juga kita secara pribadi, baik termasuk dalam keluarga, selalu melakukan peperangan. Apa itu? Peperangan rohani. Kalau peperangan jasmani itu nggak usah kita bahas. Kita selalu setiap hari, setiap waktu pasti melakukan peperangan jasmani. Namun firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bagaimana kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja harus melakukan peperangan yang namanya peperangan rohani. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Harus Bapak Ibu. Kita saat ini sedikit belajar ya, bagaimana anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, orang-orang Kristen dimanapun itu berada, yuk kita lakukan peperangan rohani. Ada 4 kunci peperangan rohani yang kita bahas hari ini, saat ini. Yang pertama adalah peperangan dengan berpuasa. Jadi orang Kristen itu ada berpuasa Bapak Ibu. Saya punya teman nanya, Pak, orang Kristen ada nggak berpuasa? Ada. Orang-orang Kristen harus berpuasa.
Kapan waktunya? Yuk kita belajar. Yuk buka Alkitab Matius 17 ayat 21. Bagaimana orang Kristen, anak-anak Tuhan berperang dengan cara berpuasa. Boleh dibantu Bapak Ibu? Salah satu dari Bapak Ibu bantu saya membacakan. Peperangan yang pertama adalah peperangan secara berpuasa. Matius 17 ayat 21. Boleh dibantu? Iya, silakan. Matius 17 ayat 21, demikian firman Tuhan. Amin. Kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Ada jenis-jenis yang harus kita taklukkan dengan berpuasa dan berdoa. Ini secara rohani Bapak Ibu. Ada satu jenis kita berdoa bisa hilang. Tapi ada jenis yang lain yang lebih besar harus kita lakukan berpuasa. Iya. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih jemaat di tempat ini bersama-sama. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, orang Kristen harus berpuasa. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Taklukkan dunia ini, taklukkan penyakit ini dengan berpuasa. Pak, saya nggak kuat berpuasa. Oke, kita harus maklum. Namun proses demi proses, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, aktivis-aktivis gereja harus berpuasa. Supaya apa? Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki itu bersumber daripada Tuhan. Harus berpuasa Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, terlebih di tempat ini, yuk harus berani yang namanya berdoa dan berpuasa. Itu senjata kita yang pertama Bapak Ibu. Senjata orang Kristen harus berdoa dan berpuasa. Yang kedua, senjata orang Kristen, senjata anak-anak Tuhan, yang kedua adalah baca firman Tuhan. Yang diambil dari Efesus 6 ayat 17. Anak-anak Tuhan harus rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Kapan ada waktumu, luangkan waktumu. Sesibuk apapun engkau, serepot apapun engkau, apapun waktu-waktumu, berikan dan luangkan waktumu untuk baca firman Tuhan. Mohon dibantu Efesus 6 ayat 17. Ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Iya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya. Kita harus menerima itu pedang. Dengan cara apa? Tambah pengetahuanmu dengan baca firman Tuhan. Jadi saya sedikit miris Bapak. Kalau kita nggak ada waktu untuk baca firman Tuhan, miris hati saya. Ngakunya orang Kristen, ngakunya aktivis gereja, tapi lebih banyak baca Facebook, lebih banyak baca berita-berita gosip, lebih senang dengar-dengar berita yang tidak enak. Baca Alkitab, udah di luar kepala. Memang, siapa bilang Alkitab dalam kepala? Semua di luar kepala. Ya. Jangan seperti orang Farisi Bapak Ibu. Jangan seperti orang Saduki. Jangan. Itu Alkitab jangan ditafsirkan dengan logikanya. Alkitab atau firman Tuhan jangan diperhitungkan dengan pola pikir kita sendiri.
Semakin rajin baca Alkitab, semakin rajin baca firman Tuhan, semakin dapat rema yang kita inginkan. Ya. Mari, rajinlah membaca Alkitab. Engkau sebagai suami nggak sempat ingatkan, ibu-ibu, istri, ya saya ingin rindu, ya. Setiap istri ingatkan suamimu baca Alkitab. Hai suami-suami, ayo ingatkan istrimu untuk baca firman Tuhan. Hai orang tua, ingatkan anakmu baca firman Tuhan. Nggak sempat di meja makan, ya di kamar tidur. Nggak sempat di kamar tidur, ya di ruang tamu. Latih dan ajak anakmu, seisi rumahmu, keluargamu untuk berkenan di hadapan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Saya menjadi rema sekali waktu saya anak sekolah minggu sampai sekarang ingat ya. Ada lagu sekolah minggu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ulangi Bapak Ibu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada pertumbuhan orang Kristen di luar Alkitab. Tidak ada pertumbuhan iman Kristen firman Tuhan. Benar Bapak Ibu. Ayo kita berlomba-lomba untuk next level. Berlomba-lomba untuk naik tingkat. Berlomba-lomba untuk menimba pengetahuanmu secara rohani. Engkau boleh pintar secara jasmani, engkau boleh kaya secara harga duniawi, boleh engkau punya jabatan sekolah yang tinggi, itu boleh-boleh saja. Tapi bagaimana dengan imanmu? Bagaimana peperangan dengan rohanimu? Engkau sudah siap atau belum? Atau kita hanya sebatas teori, atau sebatas hanya lip service? Iya. Tapi tolong, ya memohon kepada Bapak Ibu dimanapun berada, pakailah hidupmu dengan melakukan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Senjata kita yang ketiga, apa itu? Berdoa. Matius 6 ayat 13. Mohon dibantu saya. Matius 6 ayat 13. Senjata kita yang ketiga adalah berdoa. Ya, salah satu dari Bapak Ibu, silakan. Matius 6 ayat 13. Yes. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yes. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, kita tahu dari sekolah minggu ini ada doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sudahkah engkau berdoa? Pernahkah engkau berdoa? Apa maukah engkau berdoa? Saya kutip tulisan dari Martin Luther, mengatakan dalam bukunya, napas orang Kristen adalah doa. Jangan ngaku kita jadi orang Kristen kalau tidak pandai berdoa. Jangan ngaku jadi orang Kristen kalau tidak pernah berdoa. Jangan ngaku menjadi orang Kristen kalau malas berdoa. Ya. Satu kewajiban, satu keharusan orang Kristen harus berani berdoa. Yuk kita sedikit kupas. Kenapa sih orang Kristen harus berdoa? Saya sedikit belajar Bapak Ibu, dan kita juga belajar ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu doa adalah, definisi doa dalam kamus bahasa Indonesia yang pertama adalah permohonan. Doa itu adalah permohonan. Yang kedua permintaan. Doa itu adalah permintaan. Yang ketiga, doa itu adalah harapan. Di dalam doa pasti ada yang namanya harapan. Yang keempat, di dalam doa itu adalah pujian kepada Allah.
Ini tujuan kita untuk berdoa, Bapak Ibu. Ada permohonan, ada permintaan, ada pujian penyembahan, dan juga ada harapan. Apapun impianmu, apapun kerinduanmu, apapun cita-citamu, tuangkan dalam doa. Semakin banyak engkau berdoa, semakin Tuhan dengar isi hatimu. Semakin rajin engkau berdoa, semakin engkau diberkati Tuhan. Saya kutip kata-kata hamba Tuhan Dr. Pariyaji. Apa katanya? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, tidak pernah berdoa, tidak ada berkat. Jadi orang Kristen mau diberkati Tuhan, jawabannya ada pada doa. Sudahkah engkau berdoa? Sudahkah engkau berdoa? Bangun tidur, engkau apa yang engkau cari? Kopi, handphone, apalagi piring, sendok, atau tetangga yang kita cari? Ada loh orang bangun tidur tetangga yang dicari. Ada. Iya. Ada orang bangun tidur apa yang dicari? Handphone. Dengar gosip, dengar berita, dengar macam-macam dan sebagainya. Bangun tidur apa yang dicari? Kopi. Iya, betul. Bangun tidur apa yang dicari, ibu-ibu? Siap-siap ke dapur. Jangan Bapak Ibu, luangkan waktumu untuk berdoa. Kita lanjut Bapak Ibu. Itu doa. Sekarang kita berdoa. Berdoa, definisi dari berdoa adalah memanjatkan, mengucapkan permohonan, permintaan, harapan, pujian kepada Allah. Itu yang namanya berdoa. Memanjatkan, kita panjatkan, kita utarakan isi hati kita. Kadang-kadang saya sedikit miris, khususnya untuk ibu-ibu ya, kaum wanita. Dia lebih terbuka dengan tetangga. Dia lebih terbuka curhatnya kepada temannya. Dia terbuka kepada sahabatnya. Bukan itu yang Tuhan minta. Justru kita mau curhat itu kepada Tuhan. Curhatlah engkau pada Tuhan. Rahasiamu akan ditutupin. Engkau curhat pada temanmu belum tentu menjadi tertutup rahasiamu. Bahkan bisa dikurangi, bisa ditambah-tambahin. Tapi kalau kita bercurhat kepada Tuhan, ayo suami-suami, masalahmu apa, tantanganmu apa, persoalanmu apa, yuk ibu-ibu, anak-anak, curhatlah kepada Tuhan lewat berdoa. Mari Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Ibrani, ya, kalau sedikit kita kupas, berdoa atau doa itu adalah aiteo. Aiteo itu adalah berdoa, meminta, memohon. Ya. Mintalah pada Tuhanmu. Aiteo kepada rabimu. Yuk Bapak Ibu, kita sedikit belajar kenapa sih orang Kristen harus berdoa. Apa sih tujuannya kita berdoa? Ya, tujuan kita berdoa untuk mengembangkan iman. Iman itu harus dikembangkan Bapak Ibu. Kembangkan imanmu dan kepercayaanmu secara langsung. Langsung Bapak Ibu. Gak usah melalui orang lain. Gak usah melalui siapapun itu. Langsung engkau berbicara kepada Tuhanmu atau Allahmu dalam hal-hal yang baik. Yang baik loh Bapak Ibu. Kita harus cerita yang baik pada Tuhan. Jangan mulut kita yang indah ini, yang bagus ini, jangan berkatakan yang jorok. Jangan perkatakan yang jelek-jelek. Perkatakan dengan yang baik. Karena Tuhan menciptakan mulut kita, Tuhan menciptakan gigi kita, Tuhan menciptakan lidah kita untuk memperkatakan yang baik. Iya. Ini yang Tuhan minta bagi kita sebagai kaum ibu
Ini yang Tuhan minta kita bagi kaum bapak atau suami atau anak-anak. Perkatakan yang baik-baik dari mulut kita. Ada amin Bapak Ibu? Jangan lagi perkatakan yang jorok. Jangan perkatakan lagi yang jelek-jelek. Jangan perkatakan lagi yang rekayasa. Jangan Bapak Ibu. Perkatakanlah yang baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus. Ada 7 tujuan kita. Ada 7 poin tujuan kita orang Kristen untuk berdoa. Ya, supaya kita tahu kenapa sih orang Kristen harus berdoa. Kenapa diminta orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berdoa. Ada 7 poin. Poin pertama, doa membuat kita mengetahui kehendak Allah. Dalam doa kita, lewat doa kita, kita mengetahui apa rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia Bapa kita. Kita anak-anaknya. Dia yang mempunyai dunia ini sehingga kita bisa menikmati ciptaannya. Itu Matius 6 ayat 10. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, engkau mengetahui apa kehendak Allah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, cita-cita dan masa depanmu ada dalam doa. Ada amin Bapak Ibu? Poin kedua, kenapa orang Kristen harus berdoa? Doa mengajarkan kita akan arti kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lewat doa, buktikan bahwa engkau mengasihi Yesus dengan doa. Jangan katakan aku mengasihimu Yesus tapi tidak pernah berdoa. Aku mengasihi engkau Yesus malas berdoa. Aku mengasihimu Yesus tapi tidak pernah berdoa. Jangan Bapak Ibu. Dan saya percaya di tempat ini, ya Ibu Gembala ya, semua kita rajin-rajin berdoa. Kenapa? Hubungan pribadi kita dengan Allah. Poin yang ketiga, kenapa orang Kristen harus berdoa? Doa memberikan pengampunan. Jadi kalau kita ada musuh, engkau harus berani mengampuninya. Jikalau ada lawanmu, engkau berani mengampuninya dengan kata-katamu lewat doa. Ampunilah dosaku Tuhan seperti aku mengampuni musuhku. Ampuni dosaku Tuhan seperti aku mengampuni suamiku. Ampuni aku Tuhan seperti aku mengampuni istriku. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kenapa orang Kristen atau anak-anak Tuhan bermasalah dalam rumah tangganya? Jawabannya adalah tidak ada doa. Rumah tangga orang Kristen kalau ada doa, tidak ada konflik Bapak Ibu. Karena dia saling keterbukaan. Suami terbuka pada suami, istrinya terbuka kepada suaminya. Lewat apa? Yuk ma, ayo pa, kita berdoa. Tadi pagi mama salah. Nih ya pa. Tadi pagi atau tadi malam papa salah. Ayo ampuni ya ma. Sama-sama mengampuni lewat doa. Yuk mari Bapak Ibu, kita berani. Istri harus berani minta ampun kepada suaminya. Hai suami-suami, engkau walaupun engkau imam, engkau pemimpin, engkau Arjuna, harus berani katakan, ampuni aku mah. Ampuni aku istriku, aku salah. Dan aku tidak akan ulangi lagi. Mari kita
berdoa. Ada amin Bapak Ibu? Yuk, siapapun di antara kita. Sebaliknya juga orang tua juga pernah salah. Ampuni anakmu. Hai anak-anak, engkau juga pernah salah. Minta ampun atau ampuni orang tuamu. Hai para mertua dengan anak-anak mantu, kau juga pernah salah. Anak mantu harus berani mengampuni mertuanya. Mertua harus berani mengampuni anak mantunya, paruh mainnya, helanya. Oh, saling mengampuni. Lewat apa? Lewat doa. Poin yang keempat, kenapa orang Kristen harus berdoa? Doa memampukan kita untuk melawan godaan dan pencobaan. Siapa sih kita yang kuat dengan pencobaan dan godaan? Enggak Bapak Ibu. Sehebat apapun itu hamba Tuhan, pasti dia akan mengalami pencobaan dan godaan. Tapi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, siapapun Bapak Ibu saat ini posisimu, dimanapun keadaanmu, engkau bisa melawan pencobaan dan godaan itu lewat doa. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Sehebat apapun engkau Bapak Ibu, sekaya apapun engkau, setinggi apapun pangkatmu, jabatanmu, sekolahmu, percaya enggak ada yang lolos dengan namanya pencobaan dan godaan. Apalagi zaman sekarang ya, kita ketahui ya, itu handphone itu bisa jadi sahabat dan juga bisa menjadi musuh. Korek api Bapak Ibu, korek gas, itu bisa sahabat, bisa jadi musuh. Iya. Coba korek api kita manfaatkan dengan rokok, musuh nggak? Musuh. Tapi kalau kita manfaatkan bakar sampah, bagus nggak? Bagus kalau korek api. Handphone juga demikian, keluarga juga demikian. Semua pasti mengalami yang namanya pencobaan dan godaan. Pencobaan bukan karena umur loh Bapak Ibu. Oh saya kan masih muda, pasti kuat ngelawan pencobaan. No. Oh saya kan udah baca Alkitab luar kepala, empat kali lolos dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Bagaimana kita supaya kuat dalam pencobaan dan godaan? Berdoa. Hanya doa satu-satunya bahwa pencobaan dan godaan itu hanya lewat doa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kaum ibu, kaum wanita, engkau adalah tiang doa. Dan engkau adalah penolong. Dan engkau adalah wanita-wanita bijak yang harus membawa rumah tanggamu, keluargamu untuk berdoa. Ada amin Bapak Ibu? Poin yang kelima, kenapa orang Kristen harus berdoa? Doa bisa atau dapat memberikan kesembuhan, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani. Kita sedikit belajar tentang medis. Itu penyakit Bapak itu, penyakit ada dua golongan. Golongan pertama adalah penyakit itu adalah medis, yang bisa disembuhkan secara obat, yang bisa disembuhkan dengan kemedisan, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Itu penyakit medis. Ada penyakit non medis. Mau makan obat apapun kita nggak akan sembuh Bapak Ibu. Makanya kita harus bijak. Sebagai anak-anak Tuhan, penyakit yang kita alami, persoalan yang kita alami itu medis atau non medis. Kalau medis, engkau berdoa lewat obat atau vitamin atau suplemen yang engkau konsumsi. Tapi penyakit non medis, jangan coba-coba makan bodrek. Satu karung pun bodrek kita minum nggak akan sembuh. Karena penyakit itu bukan medis. Penyakit non medis. Bagaimana menyembuhkannya? Berdoa. Kalau orang yang kerasukan setan Bapak Ibu, kita kasih obat satu kantong, satu ember nggak sembuh. Karena dia sakitnya kerasukan. Berarti ini penyakitnya non medis. Bagaimana caranya? Tengking dalam doa. Usir dengan doa. Sembuhkan dia dengan doa.
supaya dia pulih. Jadi doa bisa menyembuhkan penyakit kita, bisa menyembuhkan pikiran kotor kita, bisa menyembuhkan hati yang kotor kita, bisa menyucikan tubuh kita lewat berdoa. Yang keenam, Bapak Ibu, kenapa orang Kristen harus berdoa? Doa dapat memberikan ketenangan. Wih, hebat gak? Hanya dengan doa bisa tenang. Dengan doa hatimu tenang. Dengan doa hidupmu tenang. Dengan doa kepribadianmu, rumah tanggamu, semua pelayanmu pasti tenang. Uang bukan segala-galanya, Bapak Ibu. Harta pangkat bukan segala-galanya. Mobil mewah enggak, Bapak Ibu. Rumahmu sebesar apapun, segede istana apapun, tidak tentu tenang. Boleh tanya temanmu, sahabatmu, mitramu, pimpinanmu, enak gak jadi orang kaya? Pasti. Pusing Pak ya? Pusing. Pasti. Karena semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dikelola, sakit nih kepala, Bapak Ibu. Persoalan karyawan, persoalan rumah tangga, persoalan teknik, persoalan komunikasi, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan politik. Emang enak hidup? Enggak. Jawabannya hanya doa. Punya mobil satu, berdoa. Punya rumah satu, berdoa. Punya anak satu, anak dua, anak banyak, anak sedikit, tidak juga punya anak, berdoa. Udah kawin, berdoa. Enggak kawin juga berdoa. Ya, semua kehidupan kita harus dengan doa. Doa yang memberikan ketenangan dalam hatimu. Ada amin, Bapak Ibu? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita menang, kita tenang itu karena doa, Bapak Ibu. Bukan karena rekeningmu banyak, bukan karena hartamu banyak, bukan, Bapak Ibu. Ketenangan yang ada pada diri kita adalah doa. Makanya ibu-ibu, kaum ibu kalau ke pasar, lihat dulu isi dompetmu. Tipis atau tebal? Oke, tipis. Engkau berdoa. Sebelum ke pasar, engkau berdoa. Tuhan, aku mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Cukup nggak ya Tuhan? Melangkah dalam nama Yesus. Tebal juga uangmu, isi dompetmu, rekeningmu, berdoa. Aku mau beli rumah Tuhan. Aku mau pindah rumah Tuhan. Aku mau ganti mobil Tuhan. Aku mau ganti motor Tuhan. Aku mau jalan-jalan traveling Tuhan. Aku mau bobo di hotel Tuhan. Berdoa supaya perjalananmu tenang, kehidupanmu nyaman, karena ada Tuhan di depan. Jangan Tuhan kita sembunyikan. Jangan Tuhan kita tinggalkan di rumah. Tuhan, engkau di depan, aku di belakang. Bantu aku Tuhan. Tolong aku Tuhan lewat doa. Khususnya kaum bapak, kaum ibu, jangan gelisah hidupmu. Orang-orang gelisah itu orang-orang yang panik, orang-orang yang stres, orang-orang khawatir. Jawabannya satu, kurang berdoa. Iya. Kegelisahanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, hanya jawabannya doa. Sudahkah engkau berdoa? Mari. Saya percaya, saya bangga bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini untuk kita sama-sama. Bapak Ibu dan juga saya juga menang karena doa. Saya belum kesini tadi, belum ke gereja ini. Saya tadi berdoa sebentar. Tuhan, aku mau melangkah. Aku mau melayani Tuhan.
ingin bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu di sana. Saya percaya kami pasti tenang. Kami pasti menang. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Yang terakhir, poin yang ketujuh, doa dapat mengusir setan. Satan. Engkau tidak bisa mengusir setan Bapak Ibu. Engkau tidak bisa mendeteksi setan atau iblis, Lucifer dan kaki tangannya kalau dengan logikamu. Kalau dengan power kekuatanmu. Engkau pemain fitness, engkau pemain karate, pemain tinju, nggak bisa ngusir setan. Siapa bilang petinju bisa ngusir setan? Pemain karate bisa ngusir setan? Nggak bisa. Jangan-jangan petinju bisa bersahabat dengan setan karena tidak ada doa. Engkau petinju, engkau pemain karate, engkau pemain olahraga, tetap berdoa. Yang bisa mengusir setan, Lucifer dan kaki tangannya hanya dengan doa. Iya. Betul Bapak Ibu. Saya pernah diundang, udah lama ini. Saya belum kenal, saya diundang tetangga. Pak, Bapak pendeta ya? Iya. Pak, di sebelah rumah saya ada orang yang kerasukan setan. Masa sih? Iya. Agamanya Pak? Kristen. Bayangkan Bapak Ibu, orang Kristen bisa kerasukan setan. Ngeri nggak? Ngeri Bapak Ibu. Saya miris dan menangis. Kenapa orang-orang setan zaman modern sekarang ini banyak yang kerasukan setan? Jawabannya adalah karena tidak pernah berdoa dan tidak mau berdoa. Ya, sedih. Ya Bapak Ibu dimanapun kau berada, baik di kota, di kampung, di pedesaan, di perbatasan. Kenapa engkau orang Kristen mau kerasukan setan? Mau dirasukin setan? Karena engkau tidak pernah berdoa. Doa satu-satunya bisa menjawab dan mengusir setan. Akhirnya saya sebelum bersama-sama istri saya pergi ke rumah yang kerasukan setan, saya berdoa di kamar. Tuhan, urapi aku, kuatkan aku supaya setan yang mengganggu tubuhnya. Lagi ibu hamil, ibu itu lagi hamil ya. Kita berdoa. Betul Bapak Ibu, sulit sekali diusir dengan setan. Setannya gak mau keluar. Akhirnya kita tim berdoa sungguh-sungguh. Kurang lebih itu 2 jam. Baru itu setan itu, Lucifer dan kaki tangannya pergi. Macam-macam, tenaganya kuat. Oh luar biasa. Orang yang kerasukan setan itu ngeri. Kakinya kemana, tangannya kemana, mulutnya kemana, ludahnya di mana. Akhirnya puji Tuhan, lewat doa itu si setan, Lucifer dan kaki tangannya pergi. Puji Tuhan. Yuk, saya berharap di antara kita, dimanapun Bapak Ibu berada, orang Kristen jangan sampai kerasukan setan. Karena setan itu takut dengan doa. Setan itu takut dengan kuasa doa. Setan itu tidak pintar berdoa. Iya, siapapun di antara kita jangan sampai bergaul dengan setan. Jangan bersahabat dengan setan. Akhirnya setannya menggauli kita, menemani kita. Kemana-mana ada setan. Kiri kananku ada setan. Sedih gak? Sedih lah. Harusnya kiri kananku ada Tuhan, depan belakangku ada Tuhan. Mari saya percaya siapapun di antara kita jangan mau kalah. Kenapa kita kalah? Karena tidak pernah berdoa. Tidak mau berdoa. Masa bodoh dengan doa. Doamu ya doamu, ya doaku ya doaku. Bukan itu yang Tuhan minta. Yuk Bapak Ibu, ngusir setan juga nggak harus panggil gembala loh. Kita sendiri diberi kuasa loh Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Jangan dikit-dikit ada setan, panggil gembala. Ada setan, panggil pendeta.
Giliran ada makanan, nggak dipanggil pendeta. Giliran ada ulang tahun, makan daging, makan ini, ada bonus, ada ini premi, ada THR, nggak pernah dipanggil pendeta. Makan sendiri. Iya, Bu Gembala ya? Iya. Betul. Itu kegelisahan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Giliran yang capek, panggil pendeta. Giliran yang susah, panggil pendeta. Giliran yang enak, lupa sama pendeta. Iya. Tapi enggak ya, kalau di sini enggak ya. Enggak ada yang ngaku. Gitu ya. Iya, kira-kira gitu ya. Ayo, kita berdoa. Poin yang selanjutnya, kenapa senjata kita yang keempat adalah puji-pujian dan penyembahan. Kolose 3 ayat 16. Tadi kita punya 4 senjata. Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Sekarang yang keempat, puji-pujian dan penyembahan. Kolose 3 ayat 16. Bantu saya. Kolose 3 ayat 16. Bantu saya Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 16. Iya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya Amin. di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Tuhan meminta kepada kita harus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus bersyukur. Ada nggak ada duit, pujilah Tuhan. Ada nggak ada makanan, pujilah Tuhan. Sakit atau sehat, pujilah Tuhan. Di rumah atau di luar, pujilah Tuhan. Di rumah atau di ladang, di kebun, pujilah Tuhan. Jadi nggak ada alasan orang Kristen yang tidak mau memuji Tuhan. Iya. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Hidup ini sementara. Kapan lagi kita memuji Tuhan? Tunggu di kursi roda. Pak, saya kan masih muda, Pak. Pak, saya kan masih sehat. Pak, saya kan masih kerja. Belum pernah bakti, belum pensiun. Pak, masih saya punya enak. Pak, saya masih uang tebal. Pak, saya kan masih sekolah. Nggak ada alasan Bapak Ibu yang tidak memuji nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Rambut putih, rambut hitam, rambut lurus, rambut keriting, semua rambut harus memuji. Hidung mancung, hidung pesek, tinggi badan, pendek badan, gemuk kurus, hitam putih, memuji Tuhan. Jangan lihat keadaanmu. Mungkin aku nggak pintar bernyanyi. Enggak Bapak Ibu, nggak harus memuji Tuhan dengan bernyanyi. Engkau memuji Tuhan bisa di kamarmu. Engkau memuji Tuhan bisa di atas mobilmu. Bisa berkendaraan, bisa di kebun, bisa di ladang, bisa bekerja. Puji-pujilah Tuhanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan dengar puji-pujianmu. Iya. Siapa lagi yang memuji Tuhan kalau bukan kita Bapak Ibu? Gak mungkin orang lain memuji Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa sebagai anak Tuhan, puji Tuhanmu. Pujilah. Puji Tuhan. Supaya apa? Semakin hari semakin engkau kuat dan pasti menang dalam peperangan rohani. Gak usah berperang dengan senjata Bapak Ibu. Gak perlu berperang dengan golok. Gak perlu berperang dengan senjata atau benda-benda, gak perlu. Ada 4 senjata orang Kristen untuk berperang secara rohani. Yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua adalah baca firman. Yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat adalah puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapapun dia, dimanapun kita, bagaimana kondisi kita, 4 saja senjata kita, pasti kita menang. Gak usah repot-repot.
Gak usah capek-capek, gak perlu yang lain-lain. Tapi semua ini perlu dengan latihan Bapak Ibu. Engkau dilatih untuk berpuasa. Pemain tinju Bapak Ibu, kalau dia tidak latihan, sulit untuk menggerakkan badannya. Semua perlu latihan Bapak Ibu. Jadi orang kaya juga latihan Bapak Ibu. Mau sekolah kuliah juga harus latihan, belajar. Ada tugas, ada PR diberikan gurunya. Ada tatap muka dengan dosennya. Itu latihan. Orang Kristen juga harus rajin latihan. Latihan apa? Latihlah dirimu untuk berpuasa. Latihlah dirimu untuk baca firman Tuhan. Latihlah dirimu untuk berdoa. Latihlah dirimu untuk memuji-muji Tuhan. 4 senjata ini pasti kita menang. 4 senjata ini adalah password kita untuk masuk surga Bapak Ibu. Ya, saya percaya 4 senjata kita ini yang tadi kita bilang, berpuasa, baca firman Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan. Ini password kita untuk masuk surga. Ini password kita untuk hidup di dunia ini. Ini password kita untuk bisa melayani Tuhan. Ini password kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu? Mari. Saya percaya firman yang singkat ini membuat kita menjadi berubah, memberikan motivasi bagi kita, memberikan edukasi rohani bagi kita. Baik kaum ibu, yuk inovasilah dirimu. Engkau juga bapak, sebagai ayah, sebagai imam, yuk inovasi. Edukasilah dirimu secara rohani supaya engkau bangkit. Bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari kemalasanmu, bangkit dari pola hidupmu yang lama yang salah, bangkit dari kehidupan yang lama. Kita mulai dari mana? Dari sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti engkau jadi orang kaya. Pak, saya punya password 4 ini, tunggu jadi orang kaya Pak. Pak, tunggu Pak, saya sarjana Pak. Pak, tunggu Pak, saya udah kawin. Pak, tunggu Pak, saya udah punya anak. Pak, tunggu harus punya mobil, punya rumah. Jangan. Mulai dari sekarang, tentukan sikapmu. Miliki 4 senjata melawan kehidupan ini. Berpuasa, baca firman Tuhan, berdoa, dan memuji-muji nama Tuhan.